Mungkin kamu pernah mengalami kejadian bertemu hantu. Mulai dari hanya sekedar merasakan, mendengar, dan mencium aromanya saja. Dan biasanya membuat bulu kuduk berdiri seketika. Namaku Jenistra Lestari. Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Jenar. Malam ini aku menceritakan pengalamanku ketika bertemu hantu. Namun, entah kenapa, setelah mengalami kejadian bertemu dengan hantu itu, aku mulai bisa melihat hantu secara nyata, atau biasa disebut dengan indigo. Untuk anak indigo pada umumnya, kebiasaan yang biasa dilakukan yaitu hidup menyendiri. Tapi tidak untukku. Aku tipikal orang yang senang berteman dengan siapapun. Jadi tak heran kalau aku sering melihat beberapa temanku ada yang diikuti makhluk halus. Atau orang-orang menyebutnya dengan ketempelan. Namun, ketika aku berusaha berbicara pada temanku, kalau ada makhluk lain di sekitarnya, mereka semua selalu tidak mempercayainya. Hanya acuh saja tanpa memperdulikan itu semua. Awal dari semua ini adalah ketika malam Natal tahun kemarin. Hari itu, keluarga kecilku berencana untuk liburan ke rumah nenek yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Namun, karena saat itu aku sedang tidak enak badan, dengan terpaksa aku harus tinggal di rumah. Awalnya, orang tuaku merasa kasihan melihat kondisiku yang sedang sakit. Namun aku meyakinkan pada mereka bahwa aku akan baik-baik saja jika tinggal di rumah dan membiarkan mereka menghabiskan liburan Natal di Semarang. Rumahku ini berada di daerah komplek, tak jauh dari Jalan Cikutra. Rumah yang tidak terlalu besar, hanya berlantai 1. Posisi rumahku ini berada di pojokan komplek, menghadap ke sebuah tembok yang belakangnya rumah kosong, yang sudah berbulan-bulan tidak ditempati. Oh iya, meskipun aku ditinggal oleh orang tuaku, namun di rumah aku tidak sendirian. Aku ditemani Bipopon, pembantuku. Berbaring, memainkan handphone, nonton TV, bermain PlayStation. Itulah yang kulakukan sambil menghabiskan waktu liburan ini. Sedikit bosan sih, tapi apa boleh buat. Kondisi badanku memang sedang kurang sehat. Aku ingat hari itu hari Rabu malam Kamis. Singkat cerita, malam pun tiba. Kulihat Bipopon sedang mengunci pagar rumah dan bergegas masuk ke dalam kamarnya yang berada di belakang dekat dapur. Suasana di rumah sangat hening sekali. Begitupun suasana di komplek ini.
Cukup sepi, hanya terdengar binatang malam dan suara anjing tetangga. Karena belum mengantuk, kumainkan handphone sambil berbaring di atas sofa yang ada di ruang tengah. Sampai ketika ku sedang fokus memainkan handphoneku, di tengah-tengah keheningan sepi itu, tiba-tiba saja terdengar suara orang yang mengetuk pintu depan rumahku ini. Mendengar itu, aku pun sedikit keheranan. Karena seingatku pagar depan sudah dikunci. Jadi, mana mungkin ada yang bisa masuk kecuali melompat pagar. Kudengarkan lagi dengan seksama. Hah? Memang seperti ada yang mengetuk pintu. Jelas sekali. Sampai suara ketukan yang tadinya pelan, kini mulai terdengar menjadi semakin keras. Kusimpan handphoneku dan kupasang telingaku kembali untuk memastikan lagi asal suara ketukan pintu itu. Ketika terdengar jelas, suara itu memang berasal dari pintu luar rumah. Dengan berani aku pun langsung beranjak berdiri dari sofa dan berlari kecil mendekati pintu depan. Dan ketika aku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Pikirku masih positif. Mungkin aku salah dengar. Dan kalau ada pun suara ketukan pintu, memang bukan suara pintu rumahku. Melihat itu, aku pun kembali mengunci pintu itu rapat-rapat. Dan mengambil kunci pintu itu. Sambil berjalan, kulemparkan kunci yang tadi aku cabut itu ke atas sofa. Namun, ketika aku lemparkan kunci pintu itu ke atas sofa, tiba-tiba terdengar suara perempuan. Refleks aku pun langsung terdiam dan menghentikan langkahku. Bi Popon, Bi Popon, itu Bibi. Dan
mendengar itu suara Bipopon, aku pun sedikit lega dan tidak jadi berpikiran yang aneh-aneh. Ah, Bipopon ngagetin aja nih. Maaf ya Bi, tadi ngelemparnya kelebihan. Bipopon lagi apa? Kok diam di belakang sofa sih Bi? Lagi ngepel emangnya? Namun, ketika aku tanya kembali, Bipopon tidak menjawab pertanyaanku. Aku pun masih terdiam sambil melihat ke arah sofa itu. Kulihat memang seperti ada kepala orang di sana. Seperti sedang duduk jongkok. Untuk memastikan tidak terjadi apa-apa, aku pun mendekati sofa sambil memanggil Bipopon. Bi. Dan ketika aku lihat ke arah belakang sofa itu, astaga! Ketika aku lihat, ternyata itu bukan Bipopon. Kulihat seorang wanita dengan wajah yang mengerikan. Wajahnya hancur dan bola matanya berada di atas pipi dengan giginya yang tajam. Dan ketika kulihat lebih jelas lagi, wanita itu tidak mempunyai badan. Hanya sosok kepala saja dengan rambut yang sangat panjang. Sosok itu melihatku dan dia seakan marah kepadaku. Sangat menakutkan. Ku coba gerakan tubuhku untuk berlari, namun tidak bisa. Sampai perlahan aku pun bisa menjerit. Dan kakiku yang tadi tidak bisa digerakkan pun kini bisa digerakkan. Dan aku mulai berdiri menjauh berlari. Sampai aku menabrak sesuatu dan tak sadarkan diri. Ketika tersadar, aku terbangun dalam posisi yang masih tergeletak di lantai. Di hadapanku kini sudah ada Bipopon. Katanya dia mendengar suara teriakan dan terbangun. Setelah cukup tenang, aku menceritakan apa yang aku alami kepada Bipopon. Dan Bipopon pun berkata bahwa dia pun sempat merasakan hal aneh sebelum ia tidur. Mendengar itu, aku pun hanya bisa terdiam. Aku berpikir, mungkin sosok itu hanya sekedar ingin berkenalan saja denganku. Namun, entah dari mana sosok itu datang dan dari mana asal-usulnya, aku tidak mau mencari tahu. Yang pasti, aku tidak ingin bertemu dengan sosok itu lagi. Dari kejadian ini, aku mulai sadar. Ternyata dimensi lain itu memang benar ada. Namun kapan waktu kita akan bertemu dengan mereka, kita tidak pernah tahu.